Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya dari penjelasan kita tadi dari worksheet bagaimana memindahkan angka-angka yang ada di worksheet itu ke dalam laporan keuangan ya, laporan keuangan yang namanya ikhtisar rugi laba, perubahan modal dan neraca. Baik, kita awali dengan ikhtisar rugi laba terlebih dahulu yang dimulai dari penghasilan ya. Kita lihat di sini. Ini ada penghasilan ya. Penghasilan tadi kita ambil itu dari laporan ikhtisar rugi laba kita, yaitu 2.500 tadi untuk penghasilan yang ini. Ini ada 2.500 tadi, kita masukkan ke sini. Penghasilan kita 2.500.000 ya. Kalau di sini kan angkanya karena dalam ribuan ya. Jadi 2.500 ini sebenarnya angkanya 2.500.000. Kemudian apa saja transaksi yang ada di dalam ikhtisar rugi laba? Ada penghasilan, kemudian ada yang namanya beban yang dikeluarkan selama periode yang bersangkutan tahun 2019 ya. Kita lihat di sini beban usahanya ada beban gaji 900, ada beban perlengkapan 300. Kita pindahkan dari transaksi yang ada di ikhtisar rugi laba tadi semuanya ya. Kita lihat di sini beban gaji 900, beban perlengkapan 300, beban penyusutan peralatan 200 ya. Kemudian ada beban sewa 100, beban iklan 50, kemudian ada beban pemeliharaan peralatan 45, beban listrik dan telepon 5.000, beban lain-lainnya 100.000. Nah, jumlah beban seluruhnya adalah 1.740.000. Nah, penghasilan 2.500.000 dikurangi dengan beban 1.740.000, maka diperolehlah pendapatan bersih atau laba bersih ya. Laba bersih sebesar Rp760.000. Nah, ini merupakan laba kita ya. Jadi pendapatan bersih usaha atau laba lah di sini ya. Boleh kita ganti laba lah ya supaya ini. Nah, kita ganti aja dengan laba lah ya, laba usaha. Kita buat ke sini laba usaha ya. Nah, kita buat boleh. Ini sini boleh pendapatan bersih, boleh laba juga boleh ya. Nah, di sini laba bersih usaha, atau kita dekatkan lah ya supaya cantik deh ya. Nah, laba bersih usaha yaitu Rp760.000. Nah, dari ikhtisar rugi laba sudah kita dapatkan laba, maka kita akan melanjutkan lagi nih. Kita akan lanjutkan ke yang namanya transaksi perubahan modal atau capital statement ya. Nah, di sini kita lihat di sini. Modal awalnya adalah 6.500.000. Kita lihat dari transaksi sebelumnya. Transaksi sebelumnya itu modal kurnia itu ada 6.500.000, kita masukkan 6.500.000. Kemudian pendapatan bersih atau laba bersih ya. Tadi karena udah diganti laba bersih, boleh kita masukkan saja di sini laba bersih, oke? Supaya sama dia ya. Kita lanjut di sini laba bersih. Nah, itu laba bersih kita peroleh tadi modalnya tadi 6.500.000, laba bersihnya kita dapatkan 760 tadi nih. Kita lihat di sini ya. Nih 760 nih dari sini. 760 kita pindahkan ke sini. Nih 760. Kemudian laba ini dikurangi dengan prive. Kalau kita mengambil uang itu mengurangi modal, jadi 760 dikurangi dengan prive, maka penambahan modal kita hanya tinggal 460. Nah ya, 460 penambahan modal kita karena sudah diambil lagi untuk keperluan pribadi kita 300. Jadi laba 760 dikurangi dengan prive tadi 300, maka kita hanya tinggal memperoleh penambahan modal kita hanya 460. Jadi modal awal ditambah dengan pendapatan tadi, penambahan modal tadi 460 menjadi 6.960. Inilah yang merupakan modal akhir kita. Nah, modal akhir ini akan kita masukkan nanti ke dalam neraca. Cocok nggak modal akhir 6.960 ini kalau dimasukkan ini bisa sama nilainya antara bagian aktiva dengan bagian pasiva yang ada di dalam neraca. Kita cek, kalau tidak cocok, ini angka 6.960 ini tidak cocok dengan ini nanti, berarti
pekerjaan yang kita lakukan itu ada kesalahan ya, kita harus koreksi lagi. Oke. Nah, kita lihat neracanya. Nah, neraca kita pindahkan juga dari laporan tadi. Laporan yang ada di worksheet tadi kan ada kas, ada piutang, ada sewa dibayar di muka, ada apa lagi? Ada di situ peralatan, ada akumulasi dan sebagainya, itu kita pindahkan ke dalam laporan keuangan. Nah, ini dia. Harta, ada kas, nih angkanya. Ada piutang dagang 600.000, ada persediaan perlengkapan 100, ada asuransi dibayar di muka 55.000, ada sewa dibayar di muka 500, sehingga total daripada aktiva lancar itu bernilai 4.805.000. Kemudian ada kita punya fixed asset, aktiva tetap ya, yang tangible-nya di sini ada peralatan jahit di sini 4.500.000 ya. 4.500.000. Akumulasi ada. Akumulasinya ini berarti dikurangi dari aktiva tetap ya. Jadi akumulasinya berapa nilai? 200, maka nilai aktiva tetap kita tinggal 4.300.000. Nah, bagaimana jumlah total hartanya, yaitu aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Ini bernilai jumlah harta kita 9.105.000. Oke. Kita pindah ke bagian pasifa. Pasifa itu terdiri dari hutang dan modal. Oke, kita lihat di sini hutang dan modal kita. Ada hutang lancar, ada current, namanya ini current liabilities kalau istilah akuntansinya ya. Ini ada current liabilities. Current liabilities ini yang lancarnya ini dia, hutang dagang, hutang servis, hutang gaji, hutang apa lagi ya? Hutang dagang, kalau dia hutang dagang ada ya. Hutang apa lagi? Hutang wesel, nah di sini ada semua di sini ya. Kemudian kalau hutang jangka panjang atau long term debt-nya itu nanti itu seperti obligasi dan sebagainya ya. Jadi sekarang kita tidak memiliki hutang jangka panjang atau long term debt, yang ada hanya current liabilities. Oke, kita lihat di sini. Hutang dagangnya ada 2 juta, kita pindahkan dari worksheet tadi. Kita lihat ya, di worksheet tadi itu ada hutang. Hutang dagang di sini ya. Ada hutang servis. Nah, di sini juga ada modal nih, modalnya. Jadi di sini kita masukkan dulu. Hutang dagang 2 juta. Hutang servis 45.000. Hutang gaji 100.000. Jumlah total hutang lancar kita atau current liabilities kita adalah 2.145.000. Nah, berapa modal? Modal kurnia yang kita pindahkan dari sini tadi, dari capital statement atau dari laporan perubahan modal. Nah, ini dia. Kita masukkan angka ini. Ketika kita masukkan angka ini di dalam pasifa ini, sama nggak jumlah hutang ini ditambahkan dengan modal yang ini dengan nilai yang di sini? Kalau tidak sama jumlahnya, berarti pekerjaan kita salah. Nah, sekarang kita totalkan di sini 2.145.000 ditambah dengan modal yang kita pindahkan tadi, modal akhir 6.960, maka nilainya ternyata 9.105.000, berarti sama dengan bagian yang aktiva, berarti pekerjaan kita benar ya, secara kasat mata ini benar ya. Oke, selesailah laporan keuangan kita yang terdiri dari laporan capital statement, ikhtisar rugi laba atau income statement, capital statement, dan balance sheet. Nah, 3 laporan keuangan sudah selesai. Selain itu juga kita sudah menyelesaikan worksheet. Worksheet adalah kertas kerja. Dia terdiri dari 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Yang kita buat adalah worksheet yang 12 kolom. Oke. Nah, supaya memudahkan kita untuk membuat laporan keuangan secara keseluruhan yang terdiri dari capital statement atau dalam income statement atau income statement, kemudian di sini ada capital statement, balance sheet. Ketiganya sudah selesai, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Nah, ini belum masuk kepada yang namanya jurnal penutup. Oke, untuk hari ini cukup dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga bermanfaat.